Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnes Tasya dengan NPMG 1D019030 dari kelompok 8 mengenai praktikum dasar sistem kendali modul 4 diagram blok sinyal. Di modul 4 ini bertujuan untuk diharapkan praktikan dapat memahami cara pembuatan simulasi sistem dengan menggunakan MATLAB dan menganalisis fungsi alih rangkaian dengan umpan balik dan tanpa umpan balik, di mana percobaan dilakukan 3 kali. Dengan percobaan pertama yaitu fungsi alih tanpa umpan balik, percobaan keduanya fungsi alih dengan umpan balik, dan percobaan ketiga atau percobaan terakhirnya fungsi alih kompleks. Di mana pada percobaan ini digunakan aplikasi MATLAB. Sebelumnya pada percobaan fungsi alih tanpa umpan balik dilakukan dengan menggunakan Simulink MATLAB dan command window pada MATLAB. Tapi saya akan mencoba dengan menggunakan Simulink terlebih dahulu. Dengan komponen yang digunakan yaitu step, kemudian sum, transfer function, maaf agak lemot, pada percobaan pertama ini yaitu fungsi alih tanpa umpan balik, rangkaian disusun secara seri dengan menggunakan dua transfer function atau dua nilai fungsi alihnya, dan komponen terakhir adalah scope. Baiklah, rangkaian disusun secara seri. Sebelumnya, step time-nya diubah menjadi 0 agar sinyal keluarannya tidak memiliki delay. Rangkaian disusun seri. Dengan nilai fungsi alihnya divariasikan mengikuti NPM praktikan, di mana NPM saya adalah 30. Jadi pada numerator ini, numerator fungsi alih pertama, saya masukkan NPM saya 30, dan nilai denumeratornya 5 dan variasi NPM saya. Kemudian pada fungsi alih kedua, nilainya juga pada denumeratornya dimasukkan variasinya dengan NPM saya. Maka didapatilah diagram blok fungsi alih tanpa umpan balik yang terhubung secara seri dengan dua len G atau dua fungsi alih transfer functionnya.
dimana ketika di run dan kita lihat sinyal keluaran gelombangnya pada scope, maka didapatilah bentuknya seperti ini. Dan jika disederhanakan, penyederhanaan ini sebelumnya dilakukan dengan menggunakan persamaan 4.2 pada dasar teori, di mana pada persamaan tersebut pada diagram blok seri ini penyederhanaannya plan G1 dikali dengan plan G2. Maka untuk variasi nilai NPM saya, diperolehlah nilai fungsi alinya, numeratornya 30 dengan denumeratornya S pangkat 3, 35 S kuadrat, 180 dan 900. Maka jika kita runkan, nilai keluarannya akan sama, karena walaupun diagram blok seri tersebut disederhanakan, tetapi tidak akan mempengaruhi nilai keluarannya. Baiklah, selain menggunakan Simulink MATLAB, pada percobaan pertama ini juga dilakukan dengan menggunakan codingan pada aplikasi MATLAB, yaitu bagian command window-nya. Di mana codingan pada command window-nya adalah seperti ini, dengan dua fungsi ahli atau dua plan G. Dengan G1-nya yaitu 30 per S kuadrat ditambah 5S ditambah 30, dan nilai fungsi ahli G2-nya adalah 1 per S ditambah 30. Dan ketika di run, maka didapatilah nilai step responnya. Untuk melihat karakteristik tanggapan waktu, itulah mengapa digunakan percobaan dengan menggunakan command window, karena pada command window ini sinyal keluarannya dapat melihat nilai tanggapan waktu pada grafik. Di mana diketahui nilai rise time-nya terjadi pada detik ke 0,292 sekon dan overshoot-nya 19,6%, pada waktu peak time-nya 0,682 sekon, dan settling time terjadi pada 1,55 sekon, dan final value atau mencapai set point-nya pada detik ke 2,5. Baiklah, pada percobaan kedua, yaitu fungsi alih dengan feedback atau umpan balik. Pertama, akan saya coba dengan menggunakan Simulink pada MATLAB, di mana fungsi alih diagram blok dengan fungsi alih menggunakan feedback ini, rangkaian diagram bloknya tersusun secara paralel dengan menggunakan dua buah plan G yang disusun secara paralel atau berhadapan.
dengan variasi fungsi alih pada transfer function pertama, yaitu S ditambah 30, dan pada denumeratornya S kuadrat ditambah 5S ditambah 30. Di mana nilai 30 ini merupakan variasi dari NPM, akhiran NPM saya. Dan pada transfer function keduanya, nilai fungsi alihnya adalah 1 per S ditambah 30. Baiklah, putaran dan dilihat keluaran pada skop. Seperti inilah bentuk dari sinyal keluaran yang didapatkan dari diagram blok paralel yang merupakan fungsi alih dengan umpan balik. Dari percobaan dilakukanlah perhitungan untuk menyederhanakan diagram blok dengan umpan balik ini dengan menggunakan hanya satu plan G saja, di mana didapatkanlah nilai fungsi alihnya dan ketika di run, keluaran sinyal gelombang pada skopnya sama seperti tadi, karena walaupun diagram blok ini disederhanakan, tetapi nilai keluarannya tidak akan terpengaruhi. Selain itu juga dilakukan percobaan dengan menggunakan command window dengan codingan seperti ini. Dan ketika di-runkan, didapatlah bentuk sinyal keluarannya. Dan pada command window ini kita dapat melihat nilai tanggapan waktunya. Di mana rise time-nya terjadi pada detik ke 0,271 dan peak amplitude 1,17 dengan overshoot 21% pada peak time 0,589 sekon dan settling time-nya terjadi pada 1,47 sekon dan didapati nilai value atau mencapai set point-nya pada detik kedua. Kemudian pada percobaan ketiga ini yang merupakan percobaan fungsi alih kompleks, rangkaian diagram blocks-nya berbentuk seperti ini dengan 4 buah plan G, di mana G1 dan G2 disusun secara seri, kemudian G3-nya diparalelkan dengan G1 dan G2 dan terhubung dengan G4. Namun, dapat dilakukan penyederhanaan dengan melakukan perhitungan menggunakan persamaan 4.2 untuk penyederhanaan seriesnya dan persamaan 4.3 untuk penyederhanaan paralelnya. Setelah diparalelkan, maka fungsi alih hasil paralel tersebut diseriskan dengan G4, di mana didapatkanlah nilai fungsi alih atau transfer function-nya S kuadrat ditambah 2S ditambah 1 dan S pangkat 4 ditambah 7S pangkat 3 ditambah 46S kuadrat ditambah 102S ditambah 60. Dan jika di-run, maka didapatkanlah sinyal keluaran pada skopnya seperti ini. Selain menggunakan Simulink MATLAB, juga menggunakan codingan pada command window dengan menggunakan codingan seperti ini.
Ini merupakan nilai fungsi Ali G1, fungsi Ali G2, fungsi Ali G3-nya, dan fungsi Ali G4. Jika dirunkan, didapatkanlah hasilnya dengan bentuk diagram, dengan bentuk sinyal keluaran seperti ini. Sama dengan bentuk dari keluaran scope pada Simulink MATLAB. Keluaran pada command window ini dapat kita lihat tanggapan waktunya, di mana rise time-nya terjadi pada detik ke 0,15 sekon dan overshoot-nya 93,7% pada peak time 0,53 sekon dan settling time-nya terjadi pada 2,08 detik hingga akhirnya mencapai nilai value-nya pada saat 3 detik. Itulah percobaan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.